pendaki di bawah bernama Gunung Salak sekitaran tahun 1990. Suara gemuruh dari balik awan yang menggumpal pekat terdengar bersahutan. Sesekali angin di musim kemarau menggiring daun-daun kering hingga ke sisi jalan. Derap langkah berpeluh tampak menyibak rimbunnya semak melaju ringan tanpa tujuan. Pemuda berusia 25 tahun itu tetap terdiam sekalipun hiruk-pikuk aktivitas warga sudah tak terjangkau indera pendengaran. Ya, dia bernama Juli. Lelaki belia yang baru saja meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya di Jakarta lantaran terjegal masalah. Juli membalikan badan seraya meletakkan tas tenda milik Usman, adiknya, yang sedari tadi dipanggulnya sambil mengatur nafas yang mulai terkuras. Ia lalu bersandar pada batang pohon yang telah hangus terbakar dihajar halilintar. Dari titik itu, Juli dapat menyaksikan perkampungan terakhir yang sekitar 20 menit lalu ia lewati. Ia memejamkan mata sambil menikmati sejuknya angin yang berhembus dari punggungan bukit dan cerukan lembah. Dari situ, dirinya juga bisa menatap langsung ke arah terjalnya lereng gunung dengan sudut elevasi yang sulit untuk didaki. 2 hingga 3 kali, Juli mereguk air minum dalam kemasan yang dibelinya di warung dekat pondok peziarahan. Ia harus pandai mengatur perbekalan sebab ia masih belum tahu akan berada di puncak gunung selama beberapa hari. Kejadian sehari sebelumnya kembali teringat. Sesekali tampak lelaki itu menggelengkan kepala sambil melontarkan umpatan yang tentunya hanya bisa didengarnya sendiri. "Sialan tuh orang," ucapnya. "Bagus cuma tasnya aja yang kena tebas. Coba kalau batang lehernya yang kena. Bisa lebih ribet lagi nih urusan." Ibunya masih dengan nada penuh kekesalan. Ya, pada kali ini tujuan Juli mendaki gunung bukanlah untuk camping seperti yang biasa ia lakukan bersama Usman atau teman-teman di kampungnya. Bukan. Puncak di gunung ini dalam beberapa hari ke depan akan menjadi tempat persembunyiannya untuk sementara waktu. Semua itu bermula ketika kemarin siang ada seorang lelaki yang dulunya merupakan guru sekolah kakak perempuannya menemui sang kakak di rumah. Entah apa permasalahannya, si guru pria itu datang-datang malah membentak kakaknya dengan kata-kata yang sangat kasar dan menggunakan dialek seberang. Si kakak menanggapinya dengan sabar dan berusaha tetap ramah, namun Juli yang kebetulan sedang tidur siang menjadi merasa terusik dan terpancing emosinya oleh keributan tadi. Dari dalam lemari baju, Juli meraih sebilah parang yang biasa digunakannya jika sedang camping. Ia pun lalu keluar kamar dan menuju halaman depan di mana guru sialan tadi masih saja menghardik kakaknya tidak karuan. Tanpa peringatan, tanpa aba-aba, Juli pun langsung mengayunkan tangan dan menyabetkan parangnya ke arah guru itu dengan tenaga penuh. Guru baperan tersebut terkejut dan secara refleks melindungi wajahnya dengan tas lempang berbahan kulit. Ceras! Tas kulit itu pun terbelah dua hingga membuat beberapa lembar dokumen yang ada di dalamnya turut berhamburan ke tanah. "Bangsat lu ya. Jangan cuma berani ke cewek lo, ha? Ayo, lawan gua kalau berani," pekik Juli yang semakin geram lantaran sasarannya masih bisa selamat. Sang guru gelagapan bukan kepalang. Mendapati dirinya diserang dadakan seperti itu, ia mundur beberapa langkah. Sayangnya, kaki si guru ini tersangkut tali sepatunya sendiri hingga terjungkal ke dalam comberan. Juli lalu menghampiri lelaki itu dengan tatapan tajamnya yang membuat si guru galak lupa cara menyalak. Ampun bang, ampun bang." Sang guru memohon-mohon dengan suara dan bibir yang bergetar. Kedua tangannya direntangkan ke hadapan muka sebagai isyarat agar Juli tidak menebasnya lagi. Kalaupun Juli menyabetkan parangnya lagi, ia sudah sepenuhnya pasrah. "Jul, udah Jul, nanti lu kena masalah lagi," ucap sang kakak sambil menahan bahu Juli dan berusaha menenangkan adiknya.
Beberapa warga sontak berhamburan keluar rumah untuk menonton kegaduhan itu. Para orang tua pun segera mengamankan si guru yang tampak kuyup lantaran main air comberan. Pak Rofik, yang merupakan bapak dari Juli, sampai harus membatalkan rokaat terakhir sholat zuhurnya gara-gara ia mendengar ada keributan di luar rumah. Buru-buru ia keluar dan menghampiri guru tersebut. "Eh, lu siapa? Datang kemari langsung mencak-mencak kayak begitu, ah? Diajarin adab kagak lu bakal ngucapin salam, ah?" Tanya Pak Rofik sembari menghalangi langkah Juli agar tidak kembali menyerang orang itu. Guru sekolah yang usianya baru sekitaran 30 tahun itu hanya bisa menundukkan wajah, tak berani menjawab pertanyaan dari Pak Rofik. Karena tak juga menjawab, Pak Rofik pun menyuruh guru tersebut untuk segera angkat kaki sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Ya, semua orang tua di RT situ sudah paham akan karakter anak-anak mudanya yang emosinya gampang disulut dan terasut. Itulah sebabnya gang di RT tersebut mendapat julukan Kampung Sadiba atau salah dikit bacok. Mending sekarang lu buru-buru pergi dah. Ah, mumpung gua masih bisa nahan anak gua. Perintah Pak Rofik. Iya pak, iya pak, balas si guru galak itu terbata-bata. Dengan badan gemetar, lelaki tadi mencoba untuk bangun dan keluar dari got yang airnya berwarna hitam pekat dan beraroma tak sedap. Meski masih dihalangi oleh beberapa orang tetangga dan juga temannya, Juli masih saja mengamati gerak-gerik orang itu. Ia sepertinya masih gregetan untuk bisa merontokkan gigi guru itu dengan kepalan tinju. Andai saja tidak ada Pak Rofik dan kakaknya yang masih mencoba menahan, mungkin sudah beda cerita. Sampai tiba-tiba, "Hei, dasar bodat kau, lihat saja, akan kulaporkan kau ke polisi." Mendadak si guru itu berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah Juli. Juli yang sebenarnya sudah berangsur tenang malah kembali melonjak amarahnya hingga ke ubun-ubun. Segera saja ia menerobos barisan warga yang menghalanginya untuk mengejar si guru tadi yang sudah lebih dulu lari terbirit-birit bagai predator yang tengah memburu mangsanya. Juli sudah tidak menghiraukan lagi suara orang-orang di belakangnya yang meminta ia untuk tidak mengejar si guru galak. Sayang sekali, sesampainya di persimpangan gang, Juli sudah kehilangan jejak buruannya. Dengan geram, pemuda itu lantas menonjok tumpukan genteng yang berada di sebelah toko Ko Ayong sebagai pelampiasan. Darah segar mengucur deras dari robekan yang menganga di punggung tangan kanannya. Luka tersebut kelak menjadi tanda mata atas peristiwa di hari itu. Keadaan berangsur normal. Orang-orang yang sebelumnya berhamburan keluar mulai kembali ke rumah masing-masing. Di ruang tamu rumah Juli, terlihat Pak Rofik sedang terlibat perbincangan serius dengan anak laki-lakinya itu. "Saran gua, lu mendingan pergi ke Bogor dah. Lu nginep di rumah abang lu yang mana kek, terserah. Firasat gua kagak enak. Kayaknya bentar lagi bakalan ada yang kemari. Bakal nyariin lu," ucap Pak Rofik dengan intonasi yang tetap tenang. Lelaki sepuh itu sudah terbiasa menghadapi masalah semacam ini. Dulu, Juli kerap kali bermasalah dengan teman-teman sekolahnya, bahkan sampai duel satu lawan satu dengan guru olahraga yang ia anggap arogan. Ia tak suka dibentak-bentak dan tak segan melawan jika merasa dilecehkan sekalipun lawannya berpostur lebih besar. Itulah sebabnya sudah jadi hal lumrah jika rumah Pak Rofik sering kedatangan orang-orang yang pernah berurusan dengan Juli. Meski bertemperamen tinggi, namun Juli tetap menaruh respek juga sungkan terhadap orang yang berperilaku dan bertutur kata sopan. "Lu bawa dah tuh makanan yang ada di lemari, bakal bekel. Nah, nih uang buat ongkos ke Bogor. Gua cuma bisa ngasih lu segini," timpal Pak Rofik seraya memberikan sejumlah uang. Juli pun menerima uang itu tanpa berkata apa-apa. Di atas bali bambu terlihat Ibunda Juli yang biasa dipanggil Emak sedang duduk dengan wajah tertunduk lesu. Ya, Emak selalu mengalami stres setiap kali dirinya mendapat kabar Juli berkelahi atau membuat wajah orang menjadi babak belur. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengemasi barang-barang yang akan ia bawa ke Bogor. Dan kali ini
Juli memilih untuk menuruti nasihat Pak Rofik sebab intuisinya pun merasakan hal yang sama seperti yang tadi dikatakan oleh sang bapak. Akan ada orang yang mencarinya. Beberapa saat kemudian, pemuda gondrong berkulit gelap itu pamit pada kedua orang tuanya. Emak tetap diam seribu bahasa ketika melepas kepergian Juli. Hanya Pak Rofik yang masih bisa bersikap rasional di tengah situasi yang emosional. 1 jam kemudian, rumah Pak Rofik betul-betul didatangi 3 orang lelaki bertubuh tegap untuk mencari keberadaan Juli. Pintu rimba telah dilalui. Kini keadaan di dalamnya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Kanopi alam berupa dahan dan batang-batang pohon yang menjulang tinggi seperti enggan berbagi cahaya matahari. Sandal gunung milik Juli berhasil mencetak jejak di sepanjang jalur pendakian serta menciptakan nada dari daun dan ranting kering yang terinjak. Udara dingin menyelusup hingga ke belulang seiring kabut tebal yang datang. Juli terus menerobos jalan setapak yang tertutup belukar, bahkan sesekali harus merangkak melewati batang pohon tua yang tumbang melintang. Hampir 3 jam sudah ia lalui pelantaran sunyi itu. Mungkin terasa sedikit berbeda karena biasanya ia nikmati jalur ini bersama dengan teman-temannya, namun saat ini ia hanya seorang diri. Ya, kali ini tak ada kawan yang mengajaknya bercengkrama kecuali pekik lantang oa Jawa yang terdengar bersaut-sautan dari satu pohon ke pohon yang lain. Hari mulai bergulir menuju senja. Mentari semakin redup pijarnya, sesekali jarak pandang tersaput selimut kabut membuat Juli harus lebih bijak meniti jalur yang dipijak. Konsentrasinya tak teralihkan oleh gangguan gaib yang dimanifestasikan berupa suara-suara halus yang seolah memanggil-manggil namanya. Sekali waktu, matanya bisa menangkap kehadiran sesosok perempuan muda berkulit cerah dengan rambut hitam yang lurus terurai. Sosok itu mengenakan kemben coklat juga berkain hitam dan terlihat sedang berjalan menuju ke arah rerimbunan. Sekilas tampilannya seperti perempuan di zaman dulu. Juli menghentikan langkahnya sambil terus mengamati pergerakan perempuan tadi. Ada keinginan untuk mengikuti dan sekedar menyapanya, namun urung ia lakukan. Dan benar saja, sosok itu mendadak lenyap dari pandangan begitu melewati sebuah pohon besar di bibir jurang. Juli menghela nafas panjang. Ia tersadar jika di tengah belantara itu dirinya harus selalu waspada. Di sebuah percabangan, Juli memilih untuk berhenti dan meletakkan bawaannya di tengah jalan. Itu adalah persimpangan menuju sumber air. Juli mulai berjalan kaki menyusuri tebing sejauh 50 meter, memasuki ke satu tempat yang kondisinya lebih gelap dan aura mistisnya terasa lebih pekat. Apa yang terlihat hanyalah batang-batang pohon yang dibalut lumut. Begitu juga dengan bebatuan dan sisi tebing, semua serba hijau. Sekali lagi, penglihatan Juli terganggu oleh halimunan yang mengambang tenang. Sampai juga, gumamnya begitu tiba di hadapan sebuah batu berukuran besar yang memiliki cerukan sedalam 20 cm. Cerukan tadi terbentuk akibat air yang menetes terus-menerus selama puluhan atau mungkin ratusan tahun lalu yang merembes melalui celah dinding-dinding batu. Segera saja Juli berjongkok dan mengisi peples miliknya dengan air. Setelah terisi penuh, Juli pun langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Beruntung bagi Juli, karena baik babi hutan maupun macan tutul sama-sama sedang tak berniat membasahi kerongkongannya di sumber air tersebut. Kudu buru-buru nih, semoga bisa sampai puncak sebelum gelap, ujar Juli. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan melewati medan menanjak dan kadang terhalang oleh ranting yang menjulur ke jalur pendakian. Juli sampai harus berpegangan pada akar-akar pohon yang mencuat dari permukaan tanah untuk menaiki beberapa tanjakan terjal. Dengan postur tubuh yang kurus, ia tidak terlalu mengalami kesulitan menghadapi medan seperti itu, meskipun 1 atau 2 kali dirinya tergelincir di jalur yang licin. Tibalah Juli di satu persimpangan
Di mana langit sudah bisa terekspos, sisa cahaya senja pun bisa menerobos tempatnya berpijak karena pepohonan berbatang tinggi tak lagi mendominasi. Indra penciumannya menangkap aroma sulfur yang terbawa angin. Ia tahu itu adalah bau belerang yang berasal dari kawah ratu, kawah yang masih aktif di gunung tersebut. 10 menit kemudian, Juli berhasil mencapai puncak. Tak ada seorang pun terlihat karena saat itu memang sedang bukan akhir pekan. Tak ada yang istimewa, hanya ada sebidang tanah datar yang dikelilingi batang-batang cantigi dengan lekuk indah laksana bonsai raksasa. Juli meletakkan tas tenda dan perbekalan lainnya di atas rumput. Ia menanggalkan kaosnya yang basah oleh peluh, lalu segera memasang tenda di bawah cahaya senja yang sesaat lagi akan pudar berganti pekatnya malam. Tenda berhasil didirikan. Semua barang bawaan juga sudah dimasukkan. Juli tak segera masuk ke dalam. Ia masih asyik menikmati pergantian waktu di luar tenda sambil menyaksikan sisa-sisa semburat jingga di angkasa. Lelaki itu pun menyulut kreteknya, menghisap ke dalam-dalam. Pandangannya kemudian mengarah ke gundukan tanah di hadapannya yang merupakan puncak kedua di gunung ini. Meski masih di gunung yang sama, namun antara puncak satu dan puncak kedua letak geografisnya sudah berbeda. Lega. Juli mengerang dari balik belukar, tanda sudah bongkahan terakhir pada ritual malam itu. Juli merasa lebih plong setelah melepas kepergian benda lembek yang sedari pagi bercokol di dalam ususnya. Selesai menguras isi perut, Juli bergegas kembali ke kemah. Ini adalah saat yang tepat untuk menikmati segelas kopi hitam sambil menghisap kretek, pikirnya. Namun belum juga sampai, Juli sudah dibuat terperangah oleh kehadiran sebuah tenda baru yang berdiri tak jauh dari tendanya. Padahal sebelum ia buang hajat tadi tidak ada satupun tenda yang berdiri di sekitaran situ. Tenda tersebut terpancang tanpa penerangan. Namun sorot purnama masih memungkinkan Juli untuk menangkap adanya pergerakan seseorang di luar tenda. Aneh. Ini sebenarnya gue yang lama buang air atau emang orang itu yang gesit pasang tenda ya? Ujar Juli dalam hati. Pada akhirnya, ia tidak begitu mempersoalkan kapan tenda itu berdiri. Juli malah merasa tidak kesepian lagi karena sekarang ada teman sesama pendaki yang juga berkemah di tempat tersebut. Juli perlahan menghampiri sosok yang sedang duduk di depan tenda. "Dirian aja mas," Juli mulai berbasa-basi. "Enggak bang, itu di dalam tenda ada teman saya juga," jawabnya seraya menoleh ke arah Juli. Juli melongok ke dalam tenda, namun keadaan terlalu gelap. Ia hanya bisa menangkap hembusan nafas yang terdengar lemah. "Apakah agak kegelapan temennya mas?" tanya Juli lagi dengan ramah. "Oh enggak bang, kita udah biasa, timpalnya datar." "Ya, kami sudah terbiasa di tempat gelap bang," sahut teman si pria itu dari dalam tenda. "Tapi biar gelap, kami masih bisa melihat," imbunya lagi dengan intonasi yang tak kalah datar dengan temannya yang berada di luar. Perasaan janggal yang belum lama mengganjal di benak Juli kini mulai datang lagi. Ia merasa jika lawan bicaranya ini seperti kurang bergairah dan tidak tertarik diajak mengobrol. Sekali lagi, Juli mencoba mengamati sosok yang ada di dalam tenda. Namun cahaya rembulan yang temaram betul-betul membuat pandangannya menjadi terbatas. "Ah, di tas saya ada senter. Kebetulan kagak kepake. Nah, kalau si mas yang mau pakai, biar saya ambilin ya." Juli mencoba menawarkan orang itu. "Gak usah bang," balas orang yang sedang duduk di depan tenda dan lagi-lagi dengan nada datar. Kali ini, pendaki itu tampak menundukkan wajah sambil memeluk lutut dengan kedua lengannya. Tubuhnya sama sekali tidak menggigil. Udara dingin seolah tak berpengaruh terhadapnya. Aneh, padahal ia tak sedang mengenakan sweater ataupun jaket, hanya berbalut kaos dan celana jeans biasa. Melihat bahasa tubuh dari lawan bicaranya yang terkesan malas diajak mengobrol, Juli yang pada awalnya hendak beramah-tamah dengan si penghuni tenda, saat ini malah dihanggapi perasaan kesal. Namun ia tak patah arang. Kali ini ia coba menawarkan kedua orang itu untuk makan. "Eh, udah pada makan mas-masnya?"
Saya ada nasi sama sarden nih. Makasih bang, buat abang aja, jawab orang yang di depan tenda. Juli pada akhirnya menyerah dan ia menggerutu dalam hati sebab ini adalah pertama kalinya ia menjumpai pendaki sekaku itu. Menurutnya, seorang pendaki seharusnya bisa supel dan juga adaptif ketika dirinya sedang berada di luar ruangan seperti saat ini. Juli lupa kalau setiap kepala memiliki karakter yang berbeda-beda, tak bijak rasanya jika harus dipukul rata. Juli pun beranjak kembali ke tendanya untuk membuat kopi. Sambil menunggu air yang dimasak, pemuda itu masih saja bersungut. Makanya, main yang jauhan, biar kagak kaku-kaku amat. Dengan segelas kopi hitam dan kretek, Juli bisa merasakan otaknya perlahan menjadi lebih rileks. Pemuda itu merenung, menatap ke arah siluet puncak dua di hadapannya. Ia berusaha introspeksi sambil menenangkan pikiran yang kusut dan juga kalut. Ada penyesalan yang timbul terkait emosinya yang mudah tersulut, namun pada intinya, ia harus berusaha merubah sikap seiring bertambahnya usia. Sebab tak selamanya ia mempersilahkan dirinya dijajah nafsu dan amarah, sedangkan detak jantung emaknya sudah terlalu lemah untuk menghadapi masalah yang dibuatnya. Juli meraih potongan parafin yang tersisa tidak lebih dari setengah blok lagi. Ia juga mulai mengumpulkan daunan dan ranting kering, lalu diletakkannya di atas sampah logistik berbahan plastik. Lelaki itu kemudian menyulut sampah-sampah tadi dengan korek api. Pelataran di sekitaran kemah jadi benderang oleh pijaran api yang menari-nari. Bahkan sekarang terlihat pula tenda si pendatang tersebut. Iseng, Juli pun melirik ke arah tenda pendaki itu. Kemana orang yang barusan duduk di luar? Pikir Juli sedikit bingung, tak nampak olehnya si lelaki yang belum lama duduk di depan tenda. Karena penasaran, pandangan Juli pun kembali menyapu ke sekitaran tenda pendaki tadi, namun ia tetap tidak berhasil menemukannya. Ah, mungkin tuh orang udah kecapean, langsung masuk ke dalam tenda dah, pikir Juli kala itu. Bodoh amat dah. Malas gue belaga ramah sama orang kaku kayak gitu. Gumamnya lagi. Juli memang tak menghiraukan lagi keberadaan kedua pendaki tadi, sebab saat ini ia hanya ingin terbuai oleh lamunannya sendiri. Hingga akhirnya sampailah ia pada tegukan terakhir. Tanda sudah kopi di gelas Juli. Ampas kopi yang diberi sedikit air sengaja ia tumpahkan ke atas bara sampai apinya benar-benar padam. Kini tak ada lagi penerangan yang bersumber dari pembakaran. Alhasil, cahaya rembulan pun kembali mendominasi. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama, sebab desir angin mulai menghantarkan kabut yang dengan cepat menyelimuti area perkemahan. Sinar bulan tak secerah sebelumnya berganti jadi pendaran pucat suram, dan tak kenapa bulu kuduk Juli mendadak berdiri. Ia masih merasa aneh sebab sejak tadi perasaannya masih biasa-biasa saja. Apa gue mendadak merinding ya? Kagak biasanya nih kayak gini gue, pikir Juli keheranan. Tak lama kemudian, sepasang matanya sengaja melirik ke arah tenda si pendatang. Entah, ia mungkin masih penasaran. Dah, orang kelihatan lagi ya. Kirain barusan masuk dalam tenda, gumamnya. Ya, kali ini Juli bisa melihat si pendaki tadi yang masih dalam posisi sama, yaitu duduk di depan tenda sambil memeluk kedua lututnya. Sekali lagi tak nampak oleh Juli satu gestur yang menunjukkan jika tubuh orang itu sedang kedinginan. Melihat gelagat pendaki yang sedari tadi terlihat murung itu, Juli jadi berasumsi jika mereka tengah dilanda masalah atau sedang frustasi dengan kehidupannya. Juli merasa tidak sendiri. Karena bisa jadi saja persoalan yang dihadapi kedua orang tersebut jauh lebih pelik daripada masalahnya saat ini. Juli pada akhirnya tersenyum puas. Motif dirinya dan pendaki itu naik gunung ternyata sama, sama-sama sedang lari dari masalah. Kirain cuma gua doang yang lagi mumet gara-gara masalah. Gak taunya tuh orang kemari juga pada bawa masalah. Gumam Juli sekali lagi. Ia tersenyum geli sampai akhirnya, kami emang punya masalah, ujar teman si pendaki yang berada di dalam tenda. Juli terkaget. Bagaimana mungkin orang itu tahu apa yang sedang ia pikirkan? Apa mungkin dia punya kemampuan untuk membaca pikiran orang lain? Pikir Juli. Iya, kami tahu
Apa saja yang sedang kau pikirkan dan masalahmu itu tidak sebanding dengan masalah yang kami alami. Timpal pendaki yang di luar tenda dengan suara yang masih terdengar datar. Emangnya masalahnya apaan sih, Mas? Saud Juli. Sekalipun jauh melangkah, kami tak akan pernah lagi sampai ke rumah. Balas orang itu lagi, dan kali ini ia terlihat mengangkat wajahnya, namun tatapannya tetap nanar dan dingin. Juli berusaha menerka arti dari ucapan orang itu. Ini masnya kesasar ya? Atau masnya baru pertama kali naik gunung? Ujar Juli yang sepertinya tergelitik untuk sedikit tahu persoalan kedua pendaki tersebut. Baik pendaki yang berada di luar tenda maupun yang berada di dalam tenda sama-sama terdiam. Kebisuan mereka hanya menciptakan kebekuan yang berbalut kehampaan. Sementara Juli masih menanti jawaban dari keduanya. Kami sudah mendaki beberapa gunung jauh sebelum kau memulai pendakian, jawabnya. Kali ini giliran Juli membisu sekaligus berpikir keras kalau memang benar mereka sudah beberapa kali melakukan pendakian. Seharusnya mereka tahu arah pulang. Atau setidaknya tahu apa yang harus dilakukan seandainya tersesat. Demikian pikir Juli. Tentu saja kami tahu arah pulang. Celetuk yang ada di dalam tenda. Sekali lagi, Juli merasa malu hati ketika pendaki misterius itu kembali bisa membaca apa yang ada di pikirannya. Tak lama kemudian, pendaki yang berada di luar tenda menimpali. Tapi percuma. Takdir menghendaki kami untuk tetap berada di sini. Kali ini, salah satu dari kedua pendaki tersebut berkata dengan nada lirih. Dan kini, baik Juli maupun kedua pendaki itu sama-sama membisu. Tiba-tiba saja, dari dalam tenda keluar sesosok bayangan sambil menyeret dua buah ransel. Juli berasumsi itu pasti teman si pendaki yang sedari tadi duduk di luar tenda. Juli terus memperhatikan kedua orang itu dengan teliti. Wajah mereka bisa terlihat, tapi tidak terlalu jelas sebab ia hanya bisa mengandalkan remang cahaya bulan. Ayo, waktunya kita pergi, kata si pendaki yang baru saja keluar tenda sambil menyodorkan sebuah ransel pada temannya. Juli mengerutkan dahi, manakala ia menyadari kalau ransel yang digunakan oleh kedua pendaki tadi ternyata adalah karir dengan kerangka berbahan aluminium. Ya, itu adalah ransel yang kerap digunakan para pendaki di tahun 60 hingga 70-an. Pendaki di era 90-an seperti Juli rasa-rasanya enggan menggunakan barang langka seperti itu. Selain bahannya yang rentan ditembus air, ketika digunakan pun tidak senyaman ransel-ransel keluaran masa kini. Sontak saja Juli menduga kalau keduanya adalah pendaki kawakan. Maaf, nih mas-mas pendaki senior ya? Tanya Juli dengan nada sungkan. Kedua pendaki tadi pun menoleh ke arah Juli. Mereka sama-sama tersenyum simpul tapi tetap dengan ekspresi yang dingin. Juli mencuri kesempatan dengan menatap kedua wajah pendaki tadi meski masih tampak sabar. Kami sudah mendaki dari awal tahun 70-an, Bang, balas salah seorang dari mereka. Juli tercengang sekaligus ada perasaan tidak percaya. Kalau memang mereka sudah mendaki dari sekitar tahun 70-an, keduanya saat ini diperkirakan sudah berusia sekitar 40 tahun, mungkin juga bisa lebih. Tapi wajah kedua pendaki tersebut tidaklah seperti orang yang berusia 40 tahunan, justru terlihat seperti remaja berusia 20 tahunan saja. Si masa bercanda nih. Kalau emang bener mah, masa iya muka mas-masnya masih kelihatan muda, balas Juli sambil melontarkan guyonan. Candaan dari Juli sama sekali tidak digubris oleh kedua orang itu. Mereka lantas bergegas membongkar tenda tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Juli kembali kaget saat menyadari jika tenda milik pendaki itu merupakan tenda model lama yang juga biasa digunakan sekitar tahun 70-an. Tenda telah terbongkar sempurna. Mereka melakukannya dengan cekatan dan tanpa diselingi pembicaraan. Kedua pendaki tadi pun mulai berdiri sambil memanggul ransel di punggung mereka masing-masing. Sudah pukul 12. Kami harus melanjutkan perjalanan, ucap salah seorang pendaki yang memiliki rambut ikal hingga sepundak. Emangnya udah pada pengen turun? Tanya Juli. Kami tidak akan pernah turun.
Kami hanya ingin melanjutkan perjalanan, jawabnya, merasa khawatir dengan kondisi kedua pendaki tersebut yang sama sekali tidak memiliki penerangan. Juli pun berinisiatif untuk menyodorkan lampu senter yang ada di genggamannya. Ia menekan tombol berwarna merah kecil pada benda berbahan logam itu. Sejurus kemudian, senter pun menyala. Ini mas, bawa aja nih senter, saya bakal di jalan. Turun gini hari mah terlalu. Kalimat Juli terhenti, manakala ia menyadari ada keanehan yang terjadi di depan matanya. Tubuh kedua pendaki tadi mendadak lenyap, manakala sinar senter menyorot langsung ke arahnya. Juli terbelalak hingga mundur beberapa langkah. Kembali ia pendarkan cahaya senternya ke segala penjuru, namun tak juga ia menemukan dua orang tersebut. Ingin rasanya ia berteriak, memanggil kedua mas-mas misterius itu, namun kini hatinya mulai meragukan jika mereka berdua adalah manusia. Lantaran bingung dengan keanehan yang baru saja terjadi, akhirnya ia pun memilih untuk mematikan senter di tangannya. Lampu senter pun mati, dan Juli kembali dikejutkan oleh kemunculan kedua pendaki tadi yang masih tetap berada di posisi seperti sebelum mereka menghilang. "Lu pada siapa nih sebenarnya?" tanya Juli tegas, namun dengan ekspresi sedikit menegang. "Tidak penting siapa kami, karena sesaat lagi kau akan mengetahui jawabannya," saut salah satu dari mereka dengan nada yang tetap tenang. Juli mematung, seakan ia telah mengerti akan kalimat yang baru saja didapatkan. Sekali lagi, mungkin juga untuk terakhir kalinya, kedua pendaki itu menoleh ke arah Juli dengan tatapan hampa. Ada ratap tak terungkap dan harap yang tak terucap. Dua orang itu memang tidak akan kemana-mana, hanya berjalan tanpa tujuan dan menepi di tempat sepi karena jiwanya sudah terpasung di setiap lekuk lembah dan lereng gunung. Purnama kembali tak kuasa membendung kabut yang datang dari berbagai penjuru, membuat wujud kedua pendaki itu kian samar. Udara dingin membuat tubuh Juli terasa membeku, menjentikan jemari pun terasa kaku, diam. Memaksa nalarnya bekerja meskipun hasilnya jauh dari jangkauan logika. Ya, saat ini Juli sadar siapa mereka, dan mereka pun tak perlu lagi mengungkapkan jati dirinya. "Kami pamit, Bang." Pria itu memalingkan wajah, diikuti temannya. Di sini jelas tak ada satupun yang bisa mengintervensi perasaan Juli yang peka menangkap aura kesedihan dan juga keputusasaan di detik-detik kepergian mereka. Karena sekeras apapun watak seseorang, namun tetap memiliki setitik anugerah ilahi yang bernama nurani. Kedua orang itu beranjak meninggalkan area perkemahan. Nanar melangkah menuju ke arah utara. Perlahan kabut tebal menyongsong dan menelan bayang-bayang mereka sesampainya di bibir jurang. Keduanya kembali melakukan perjalanan ke satu alam yang tak lagi terikat waktu dan ruang. Satu ketetapan membuat mereka berkelana dalam jagat sunyi. Ada, namun tersembunyi. Pulang ke rumah memang diksi yang sangat indah, namun saat ini tak ada yang lebih berharga selain untayan doa. Tabir Halimun perlahan mulai tersibak, menghilang. Dari tempat Juli mendirikan tenda, Purnama kembali menyapa bumi tanpa terhalang gumpalan awan. Keadaan pun kembali seperti sedia kala. Seperti ketika serombongan Maya itu belum tiba, Juli masih termangu di depan tenda dengan setitik air yang meleleh dari sudut mata. Hangatnya sinar mentari pagi perlahan menjalar, menebar kehangatan pada makhluk hidup yang bernaung di bawah semesta raya. Kicau burung yang bertengger di dahan cantigi membuat Juli membuka kedua matanya meski rasanya masih ingin terlelap. Alam mimpi baru saja ia tinggalkan, kembali kepada realita hidup yang telah menuntunnya hingga sampai ke puncak gunung ini. Ia membereskan kantung tidurnya, lalu bergegas keluar tenda untuk membuat kopi sambil menunggu air yang dimasaknya mendidih. Ia menatap ke arah tadi malam terdapat tenda milik dua orang pendaki misterius. Tak lama kemudian,
Matanya melirik ke arah bibir jurang, tempat di mana kedua pendaki tersebut menghilang di dalam dekapan kabut. Ia tahu dua orang itu adalah jiwa-jiwa yang ditakdirkan untuk selamanya menjadi bagian dari gunung ini. Mungkin saja jasadnya kini telah terurai di dalam rimba atau di dasar lembah, entahlah. Ia hanya berharap agar kedua jiwa tadi bisa segera mendapatkan tempat yang layak dan juga damai. Singkat kata, Juli telah berkemas dan bersiap meninggalkan tempat itu. Ia berencana akan menginap di rumah abangnya terlebih dahulu sampai ada kabar jika kondisi di rumahnya benar-benar sudah aman. Siang itu, Juli merambah jalur pendakian yang sunyi dan tertutupi ranting serta belukar. Sepasang kakinya terus menjejak hingga menembus gerbang belantara yang hening dan gelap. Kini, alam sekitarnya mulai tersingkap. Ia bisa kembali menikmati langit biru yang sebelumnya terhalang batang-batang pohon yang menjulang. Begitu sesampainya ia di perkampungan, ia terkejut manakala mendapati adik kandungnya, Usman, yang sedang berada di salah satu rumah warga. Di sebelah Usman ada juga Masto, tetangga sekaligus teman mainnya di Jakarta. Usman dan Masto segera saja menghampiri Juli. Rupanya, Usman dan Masto memang sengaja datang ke situ untuk menjemput Juli. Usman mendapat informasi dari abangnya yang tinggal di Bogor jika Juli pergi ke gunung tersebut dari kemarin. Selepas makan siang dan juga mandi, Usman dan Masto pun lalu mengajak Juli untuk kembali ke Jakarta sebab semua permasalahan telah usai. Perihal beberapa orang yang sempat mencari dan mendatangi rumah Juli, ternyata mereka bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Baik kakak perempuan Juli maupun pria yang diamuk oleh Juli akhirnya sama-sama sepakat untuk berdamai dan tidak akan membawa perkara itu ke jalur hukum. Sebelum masuk ke dalam mobil, Juli sempat menoleh ke arah puncak gunung. Ya, itu adalah tempat di mana ia dipertemukan dengan dua jiwa yang berkelana di bawah temaram purnama. Ada rasa sedih yang sulit untuk dilukiskan bila ia mengenang kembali raut keputusasaan dari keduanya. Namun, setidaknya Juli menjadi bersyukur karena ia masih bisa pulang dan menikmati empuknya kasur. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi, penulis asal kota Bogor, Jawa Barat. Dengan ciri khasnya Bang Aldi ya. Kata-katanya tuh enak buat ngalir dan banyak sekali hikmah seperti biasanya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Bang Aldi dan kali ini luar biasa. Jadi Bang Juli ya, Bang Juli ini pernah tokoh ini kita bawakan dalam kisah Bang Aldi sebelumnya, yaitu Satu Malam di Atas Bukit Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Memang Bang Juli ini hobinya naik gunung dan dia menjadi leader biasanya, menjadi sosok yang disegani oleh teman-teman tongkrongannya. Luar biasa sekali VIP ininya dapat banget ya. VIP pendaki di tahun 90-nya dapat banget. Dan gini teman-teman, banyak juga teman-teman saya itu yang dulunya mendaki ketika tujuan dia bukan mendaki, tujuan utamanya sebenarnya bukan mendaki tapi kayak lari dari masalah atau kayak berusaha mencari pelarian ya dari masalah yang dihadapi. Tapi kalau dulu teman-teman saya rata-rata masalah hati ya, masalah asmara. Tapi ini Bang Juli mengingatkan saya sama teman-teman dulu nih, asli keren banget. Dan Gunung Salak ya, Gunung Salak ini adalah salah satu gunung gunung yang ada di Jawa Barat dan salah satu gunung yang tingkat kemistisannya tuh terkenal lah ya. Gunung Salak ini tidak terlalu tinggi teman-teman, tapi treknya parah pakai banget. Jadi banyak orang para pendaki senior yang juga mengakui secara ketinggian Gunung Salak tuh tidak terlalu tinggi tapi menjadi gunung yang paling sulit treknya. Ini luar biasa sekali memang, apalagi tahun 90-an ya Bang Juli. Ini kan naik mendakinya seorang diri. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu, untuk saat ini memang nggak boleh kita mendaki sendirian, tuh nggak boleh ya. Mendaki resmi ya, dengan catatan mendaki resmi nggak boleh sendirian dan tidak boleh pada saat malam hari. Tapi kalau dulu memang bebas, dulu tuh bebas, tidak ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Tapi untuk saat ini sulit tuh untuk mendaki secara resmi untuk seorang diri. Setahu saya seperti itu sih. Dan ini keren banget.
Bang Juli yang sedang lari dari masalah. Walaupun dia bener ya ngebela kakaknya, tapi secara di mata hukum salah itu, makanya dia sadarkan itu, cabut dia ke Gunung Salak, dan di situ dia mendapati pengalaman yang luar biasa, yang mana saya agak tersentil dengan kata-kata dari dua pendaki misterius itu ya, yang ketika bilang masalah kamu itu nggak ada apa-apanya, sama masalah kita berdua gitu loh. Jadi sesulit apapun masalah kita di dunia ini, insya Allah akan ada jalan keluarnya apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Jadi itu sih. Sedangkan mereka berdua pendaki misterius itu memang ya karena sudah nggak ada di dunia ini, jadi masalah mereka sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan siapapun mereka berdua, mereka sudah membagikan sesuatu yang baik untuk Bang Juli, dan mudah-mudahan juga bisa menyadarkan Bang Juli. Jadi ya siapapun mereka, mari kita doakan semoga bisa tenang di alam sana dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Untuk Bang Aldi, kisahnya keren banget. Banyak sekali pesan-pesan moral yang bisa kita dapat dari kisah barusan. Dan ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang tidak kalah kerennya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya. Tapi saya yakin sih pasti terhibur, dah keren banget kisahnya ini, beneran dah. Dan udah lama juga kita tidak membawakan kisah tentang pendakian ya teman-teman. Sudah ada beberapa yang request minta tentang kisah pendakian, dan baru kali ini kami bisa membawakan kisah tentang pendakian. Semoga bisa menemani hari-hari teman-teman, dan semoga ada hikmah juga yang bisa diambil dari kisah barusan. Mari yang buruk-buruknya dibuang aja. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar sering menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dong dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam teman-teman, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.